Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Setelah kemarin kita membaca basmalah pada awal surah, insyaallah biiznillahi ta'ala kita akan membaca basmalah pada pertengahan surah dan membaca basmalah di antara dua surah. Memulai membaca Al-Quran pada pertengahan surah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan basmalah dan tanpa basmalah. Membaca dengan basmalah. Apabila seseorang memulai membaca Al-Quran pada pertengahan surah, kemudian mengucapkan basmalah di antara isti'adzah dan pertengahan surah, maka diperbolehkan baginya menerapkan 4 kaifiyah, seperti saat memulai membaca isti'adzah dan awal surah. 4 cara yang dimaksud adalah, yang pertama, qat'ul jami', memutus semuanya. Kemudian yang kedua, qat'ul awwal wa wasl bitsalits, memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Kemudian yang ketiga, waslul awwal bitsani wa qat'us tsalits, menyambung yang pertama dengan yang kedua, kemudian mutus yang ketiga. Dan yang keempat, waslul jami', menyambung semuanya. Catatan: ketika seseorang membaca dengan cara menyambung semua, maka perlu diperhatikan. Janganlah menyambung basmalah dengan lafaz-lafaz yang bisa mengubah makna seperti lafaz asyaiton. Contoh: Bismillahirrahmanirrahim, asyaitanu ya'idukumul faqr. Dan yang semakna dengannya, atau juga pada lafaz laknat. Membaca tanpa basmalah. Apabila seseorang memulai membaca pada pertengahan surah, setelah membaca isti'adzah dan tanpa mengucapkan basmalah, maka ada 2 keadaan terkait kaifiyahnya. Yang pertama, qat'ul jami', memutus semuanya. Maksudnya antara isti'adzah dan pertengahan surah dibaca secara terpisah. Kemudian yang kedua, waslul jami', menyambung semuanya. Maksudnya antara isti'adzah dan pertengahan surah dibaca dengan disambung. Catatan: ketika membaca secara menyambung semua atau waslul jami', jangan menyambung isti'adzah dengan lafaz Allah dan nama-namanya. Demikian juga tidak diperbolehkan menyambung lafaz Rasul dan yang semakna dengannya. Contoh, pada Quran, surah Thaha ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian pada Quran, surah Al-Fat ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Muhammadur Rasulullah. Pada kondisi ini, kita harus berhenti dan tidak menyambung isti'adzah dengan setelahnya karena akan merusak makna. Cara membaca basmalah di antara 2 surah. Apabila seseorang membaca surah dan memasuki surah yang lain, sesuai dengan urutan mushaf,
maka ada 3 cara yang dibolehkan dan 1 cara yang terlarang. Cara yang dibolehkan adalah pertama, qat'ul jami', memutus semuanya. Maksudnya memutus semua antara akhir surah, basmalah dan awal surah yang dibaca secara terpisah. Contoh, surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, waslul jami', menyambung semuanya. Maksudnya menyambung semua antara akhir surah, basmalah dan awal surah yang dibaca secara bersambung. Contoh, surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadini bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Maksudnya memutus akhir surah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Contoh, surah Al-Kafirun dengan surah An-Nasr. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian. Cara yang dilarang adalah menyambung akhir surah dengan basmalah dan waqaf ataupun berhenti padanya. Kemudian membaca awal surah. Cara ini dilarang karena 2 alasan, yaitu agar tidak disangka bahwa basmalah merupakan akhir surah. Kemudian hukum asal basmalah pada awal surah, bukan pada akhirnya. Ikhwanul kiram, membaca basmalah di antara 2 surah lain sesuai dengan urutan mushaf dibolehkan dengan 3 cara di atas. Adapun membaca basmalah di antara 2 surah lain yang tidak sesuai urutan mushaf, maka diperbolehkan hanya dengan 2 cara saja, yaitu qat'ul jami' atau memutus semua, dan qat'ul awal wa waslus tsani bitsalits. Memutus yang pertama dan menyambung yang kedua dengan yang ketiga. Adapun menyambung semuanya ataupun waslul jami', maka tidak diperbolehkan ketika surahnya tidak sesuai dengan urutan mushaf. Demikianlah akhir pembahasan dari materi isti'adzah dan basmalah. Akhukum fillah, Abu Fauzan.